Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komariah. Di sini saya akan menjawab soal UAS SKI MTSMA yang diampu oleh Bapak Syarif SAG MPDI. Hai, apakah kalian tahu awal masuknya Islam di Spanyol? Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah, yang berpusat di Damaskus. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasa sebelumnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hisan bin Nu'man al-Ghazali menjadi gubernur daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nusair. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah, memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai tahun 83 masa Al-Walid, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam. Di kawasan ini merupakan basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Kerajaan ini sering menghasut penduduk agar membuat kerusakan dan menentang kekuasaan Islam. Setelah kawasan ini betul-betul dapat dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat tiga tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Walid. Dalam pertempuran di suatu tempat bernama Bakoh, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukannya terus melakukan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan saat itu. Sebelum Tariq melakukan sekota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa bin Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5.000 personel, sehingga jumlah pasukan Tariq sebelumnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Tariq yang jauh lebih besar, 100.000 orang. Kemenangan pertama yang diraih oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali Islam berkembang di Spanyol hingga masa jatuhnya, Islam memainkan peran yang sangat besar. Islam di Spanyol telah berkuasa selama 7,5 abad. Sejarah panjang Islam di Spanyol tersebut dibagi dalam 6 periode. Yang pertama, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang di luar maupun dari dalam. Periode kedua, pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir Panglima atau gubernur yang pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol. Pada periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dari bidang politik ataupun peradaban. Abdul Ar-Rahman Al-Dahlan mendirikan masjid terdaftar dan sekolah-sekolah di kota-kota besar di Spanyol. Periode ketiga, pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang berkeran An-Nasir. Pada periode umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dari kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman mendirikan Universitas Tordava. Perpustakaannya memiliki ratusan buku. Pada masa ini masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi.
Periode keempat, pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Raja Golongan atau Al-Mulukut Awaf yang terjadi terus dan sebagainya. Periode kelima, periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Marabitun dan dinasti Muwahhidun. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini kekuasaan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Periode ke-6, pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Demikian itulah jawaban UAS yang telah saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian jawaban tadi ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.